Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mewakilkan dari kelompok saya mengenai wawancara kewirausahaan, yaitu kewirausahaan dari perusahaan ataupun dari usaha Yaras Bio. Sebelum saya akan melanjutkan ke bagian wawancara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari karyawan ataupun orang yang ada di Yaras Bio. Boleh perkenalkan nama Kak? Oke, baik, nama saya Sri. Posisi saya sebagai owner dari Yara Studio. Dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini Kak, saya mau nanya bagaimana sih Yara Studio ini awalnya berkembang ataupun awalnya dibuat gitu? Oke, awalnya Yara Studio berdiri ini gara-gara hobi. Saya hobi fotografer. Saya hobi suka mengabadikan momen-momen yang ada di jalan, kayak kita lagi nyantai, lagi apa. Jadi kepikiran tuh punya ide pengen buka studio foto agar orang tuh bisa nyimpan memori gitu, kenangan. Biasanya kalau kita nyimpan di HP kan hilang, memori penuh, HP rusak. Tapi kita menyediakan kualitas dengan kualitas standar, kualitas juga kualitas yang gak buruk-buruk amat, dengan harga terjangkau dan ramah masyarakat. Pokoknya enak di kantong lah. Jadi untuk alasannya seperti itu ya? Alasannya karena hobi. Alasannya karena hobi. Saya hobi foto-foto dari SMA sampai kuliah, hobinya memfoto. Terus ada niat pengen buka suatu studio foto tuh biar masyarakat tuh bisa mengabadikan momen gitu bang. Kayak misalkan wisuda, kayak enif, atau misalnya teman ini mau pergi nih, berpisah, pasti mereka foto-foto dulu. Ada nih simpen di album. Kadang mereka nyimpannya di HP. Tapi kan kita kan HP kan tidak selamanya bisa bertahan hidup bahasanya kan. Bisa gak error, rusak atau memori penuh. Maka kita buat studio foto ini ada gitu. Jadi mereka ini bisa dicetak, kan, bisa disimpan di album atau di mana gitu. Jadi alasan saya pengen buka usaha itu karena saya hobi banget sama foto. Jadi untuk pelanggan utama dari Yara Studio ini siapa ya Kak misalnya? Target kita sih sebenarnya semuanya masuk, baik dari orang tua, tapi terutama sih mahasiswa ya, mahasiswa SMA, SMP yang anak-anak ya zaman suka foto, wisuda, prewedding, terus anniversary pasangan, itu target utama kita. Nah, menurut kakak nih peluang usaha Yara Studio ini ke depannya itu gimana sih? Untuk peluangnya ke depannya mungkin kalau untuk masyarakat studio foto itu bakalan selalu ada. Masyarakat pasti tidak akan pernah bosan buat selalu mengabadikan momen, baik dari foto keluarga, foto sama teman, bahkan yang baru kemarin foto bisa foto lagi. Nah, intinya sih dia bakal selalu menyimpan setiap kenangan. Karena kan setiap tahun, tiap bulan, setiap detik kan pasti ada kenangan yang mereka miliki. Dan pasti kenangan itu kan pasti akan tetap menjadi kenangan, tidak akan dibawa ke tahun berikutnya kan. Kalau untuk pemilik sih, Yara Studio tuh bisa jadi sumber ekonomi. Jadi mungkin sebagian besar kan pemasukan dan pengeluaran itu lebih besar di pengeluaran. Kalau pemasukan ya kalau untuk seminggu atau per hari itu sangat minim banget kalau untuk studio foto itu. Berarti bisa manfaat Yara Studio ini bagi perusahaan ataupun bagi masyarakat gitu, itu lebih detail gimana gitu Pak? Lebih detailnya ke mereka bakal mengabadikan momen. Manfaatnya itu mereka bisa mengabadikan momen mereka yang hanya setahun sekali bahasanya kan, kayak sekali lah seumur hidup mereka itu bakalan nyimpan terus. Dan mungkin foto-foto mereka tetap ada di sini, ada tersimpan di sini. Entah mereka seminggu atau 2 minggu, sebulan mau datang lagi, mereka masih ada foto-fotonya, masih ada. Oh Kak, ini foto kita loh yang tahun lalu, masih ada di sini. Entah 2000 selanjutnya mereka datang lagi, oh masih ada. Itu manfaatnya untuk masyarakat, mereka punya kenangan sendiri, kenangan yang bakal mereka simpan. Nah, jadi misal saya yang studio kan gerak di bidang foto gitu. Iya, foto.
pesaingnya itu kan pasti bakalan banyak gitu kan. Hmm. Nah itu gimana cara ngatasi pesaing-pesaing gitu? Kalau kami untuk mengatasi pesaing, kalau dari segi fasilitas kami sama sepertinya. Cuma kami di sini mengatasinya dengan cara harga. Biarpun kami mengatakan harga di bawah standar bahasanya, tapi kita tetap meningkatkan kualitas dari foto, dari hasil foto, dari pelayanan yang kita berikan, dari promo harga yang kita keluarkan. Kita berikan dengan sesuai budget potong kantong untuk masyarakat. Kayak misalnya anak sekolah, harga paket anak sekolah misalnya kan kita di sini ada yang 10.000 satu orang. Sedangkan mereka ini nggak punya uang. Gimana cara kita mengatasi biar semua orang kayak anak SD itu bisa foto di sini? Ya udah kita buat dengan harga yang minim, durasi yang oke, tapi kita tetap meningkatkan kualitas. Kualitasnya tidak kita kurangin, tetap sama dengan harga yang udah kita tetapkan. Itu aja sih kalau tipsnya. Berarti kelebihannya di harga ya kan? Kita mainkannya di harga aja. Nah untuk jasa ataupun kisaran harganya itu secara dari Yara Studio ini apa sih jika terus kisaran harganya itu di bawah apa gitu? Oke, di Yara ini ada 5 paket. Terdiri dari paket duo, grup, komplit, rame-rame, dan ceria. Untuk paket duo ini, dia maksimal 2 orang. Dengan kisaran harga 50.000, durasi 15 menit. Sebenarnya kita udah dapatkan free cetak, tapi udah free file. Di sini untuk mendapatkan file, dia ada syarat dan ketentuan yang kita udah buat. Kayak follow Instagram, buat story, dan akunnya tidak verifikasi. Terus kedua ada paket grup namanya. Itu maksimal 4 orang dengan harga 80.000. Sama juga, dia durasinya lebih 20 menit. Untuk cetak foto juga sama, free file juga ada syarat dan ketentuan. Yang ketiga itu paket komplit. Komplit itu 1 sampai 6 orang. Misalnya lebih dari 6 itu bisa ngambil paket rame-rame. Kalau paket komplit itu harganya 110.000. Durasinya dia lebih lama, 30 menit. Semuanya sama juga, semua paket kita free cetak kan. Untuk paket rame-rame itu 150, itu maksimal 8 orang, durasinya 45 menit. Dan paket ceria itu maksimal 10 orang dengan durasinya 55 menit, harganya 170. Untuk free kostum, free aksesoris kita semuanya free. Kita tidak ada biaya pungutan. Kita sediakan ada boneka, ada bendo, ada kostum, ada jas, ada sepatu dan sandal. Semuanya gratis mau dipakai. Okay. Nah untuk itu kan tadi banyak sekali kan jasa-jasanya. Untuk promosinya itu lihat mana sih kak? Dari media ataupun lihat mana? Promosinya kita lebih ke Instagram. Kita juga punya TikTok. Cuman TikTok ini kita kurang aktif ya. Tapi kita lebih ke Instagram. Instagram tuh kayak promosikan harga, kayak misal ada spesial Natal, libur sekolah, kita kayak buat promo gitu. Kayak promo diskon 30%. Kadang kita ada banting harga sampai diskon 50%. Untuk paket reguler ya. Di luar paket Yara, paket promo. Nah, kalau untuk pelanggan cara memesan ataupun cara pakai jasa foto Yara Studio ini gimana sih kak? Kita ada dua sistem. Kalau yang pertama kita tetap harus booking, bisa di WA, linknya ada di bio Yara Studio Pontianak. Bisa WA, terus booking, mau paket apa, tentukan jam sama tanggal. Kita di sini membebaskan mereka menentukan jam. Jadi kita tidak menentukan jam sekian. Karena apa? Setiap kita menentukan jam, mereka selalu telat. Jadi mereka ini kan udah siap. Oh, kak saya booking di jam 2. Berarti mereka udah siap di jam 2. Udah harus on time dan harus. Jadi kan mereka udah tahu nih, oh saya udah booking jam 2, harus segera datang. Karena kita selalu nyerahkan, kakak mau booking jam berapa kak? Oh saya mau booking jam 2 nih. Oke, kalau bisa kakak jangan telat ya. Biasa ada juga yang mereka menanyakan, kak ada list jam tidak? Saya langsung bilang, kita tidak ada list jam. Kakak pengen booking jam berapa, paket apa, dan kakak on time-nya jam berapa. Kita serahkan semuanya ke customer. Nah, kalau untuk alur pelayanan dari Yara Studio ini gimana ya kak?
karyawannya. Oke, saya jelaskan alurnya. Jadi tadi kan mereka udah booking nih dari Instagram, udah deal sama pemesanan paket dan mereka melakukan pembayaran DP. Kadang ada yang tidak mau DP. DP itu cuma untuk memastikan mereka yakin mereka bakal booking. Oke. Dan setelah mereka DP, mereka isi format. Kita ada menyediakan format untuk pemilihan background dan pengiriman alamat lokasi. Oke. Dari pelayanannya ya mereka datang, kita jelaskan cara fotonya, kita fotonya dengan yang remote. Kita arahkan dari arah kamera, mata kita tuju ke kamera, jangan ke monitor. Terus durasinya 15 menit untuk 2 orang dengan harga 50.000 dan DP-nya itu 30.000. Setelah itu mereka tekan remote-nya, durasi timernya 2 detik. Setelah itu mereka tekan, udah dimulai. Semua properti boleh digunakan. Setelah itu dikemasin kembali. Kalau ada lighting yang mati, baterai habis, konfirmasi ke bagian tim di kasir. Okay. Nah, untuk orang bekerja di studio ini ada berapa orang sih Kak? Dan ada pembagian tugasnya nggak? Kita ada 4 orang. Ada bagian yang jaga di sini di depan kasir. Ada admin sosial media itu ada 2. Ada Instagram sama di WA. Ya Instagram itu memang khusus untuk menyediakan informasi, memberikan informasi di Instagram. Kalau untuk di WhatsApp itu emang untuk mengelola jadwal, booking, dan memberikan informasi melalui WhatsApp. Kalau untuk yang di studio, dia memberikan pelayanan mengarahkan tata cara menggunakan kamera, foto, dan properti lainnya. Kalau yang satunya dia bagian keuangan untuk mengelola keluar masuknya pengeluaran dia. Nah, selama menjalani usaha ini ada kendala atau tantangan nggak sih Kak? Kalau kendala, tantangan tuh banyak sekali. Contohnya dari kameranya error, lightingnya tiba-tiba mati, monitor tiba-tiba mati, kabelnya bermasalah. Itu tantangannya. Kalau kendalanya ya semua usaha pasti bakal ada kendala ya. Kendalanya ya sepi. Itu pasti. Ya gimana cara meningkatkan biar kita ini tetap tetap bertahan ada masuk itu. Caranya kita buat promo. Kendalanya ya customer jarang datang kan. Gimana cara customer itu bakal datang ya kita buat promo. Kalau untuk tantangannya ya kita berusaha buat tetap meningkatkan kualitas yang ada sekarang tanpa mengurangi kayak kameranya atau mengurangi dari tinta printnya atau pelayanan yang udah kita berikan. Nah, kalau untuk kisaran berapa ataupun kisaran harga yang digunakan ataupun yang dipakai untuk mengelola ya studio ini berapa sih Kak? Kisaran apa ini? Kisaran pemasukan? Macam pengeluaran untuk mengelola ya pengeluaran ya. Kalau pengeluaran itu sebulannya itu bisa 5 sampai 9. Itu untuk pengeluarannya. Kalau untuk pemasukannya itu pemasukan ini tidak bisa sama dengan pengeluaran ya. Pemasukan itu kadang 3 sampai 5, kadang 4 sampai 5. Karena kita kan tidak bisa melihat pasar sekarang ya. Karena ekonomi lagi turun sangat. Jadi kita sebisa mungkin tetap membuat Tiara tuh tetap hidup gitu dengan cara ya tadi mengeluarkan promo itu aja sih. Jadi sekitaran gitu lah Kak? Sekitaran ya dari 6 sampai 9 kalau untuk pengeluaran. Karena kan ada alat yang harus kita jaga. Kalau kayak alatnya tiba-tiba mati, berarti kan kita harus baikkan lagi. Kayak servis lagi. Kita harus ada cadangan nih. Cadangannya tetap harus mengeluarkan budget juga kan. Nah, sekian, terima kasih untuk wawancaranya. Saya juga berterima kasih kepada Kak Sing sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.